Halo semuanya, perkenalkan, kami mahasiswa Program Profesi Guru Bidang Fisika Universitas Pendidikan Indonesia akan berbagi dengan Bapak Ibu Guru semua mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ibu Bapak Guru sekalian pasti pernah mendapati peserta didik yang senang berbicara dan juga yang senang menulis. Lalu peserta didik yang cepat dalam belajar atau yang butuh bantuan dalam belajar. Selain itu, ada juga peserta didik yang pandai berhitung dan ada juga yang pandai dalam bermain musik. Seperti yang Bapak Ibu Guru ketahui, bahwa peserta didik adalah manusia yang merupakan bukan benda mati. Mereka adalah benda hidup yang dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya dan juga lingkungannya. Mereka tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh guru. Mereka memiliki bakat, hasrat, dan keinginan tersendiri. Selain itu, setiap peserta didik juga berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka berasal dari keluarga, lingkungan, dan kelompok sosial yang berbeda. Perbedaan dan keragaman tersebut tentunya akan mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik. Untuk memfasilitasi keberagaman tersebut, tentunya diperlukan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Sebelum membahas pembelajaran berdiferensiasi lebih dalam, berikut dijelaskan terlebih dahulu mengenai teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, teori sistem ekologi yang digagas oleh Uri Bronfenbrenner. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan setiap individu berbeda-beda bergantung pada lingkungannya, dari interaksi langsung pada individu hingga pengaruh budaya yang lebih luas. Sistem ekologi yang dimaksud adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Contoh keragaman berdasarkan teori ini adalah peserta didik yang dibesarkan di lingkungan atau ekosistem pantai akan memiliki pemikiran dan gagasan yang berbeda dengan peserta didik yang dibesarkan di ekosistem pegunungan. Bisa jadi, mereka yang tinggal di ekosistem pantai selama proses pembelajarannya selalu merefleksikan pengetahuannya terhadap apa yang terjadi di pantai, seperti tsunami, kegiatan nelayan, keragaman ikan, dan lainnya. Sedangkan mereka yang tinggal di ekosistem pegunungan akan merefleksikan pengetahuannya terhadap kejadian yang ada di pegunungan, seperti kegiatan petani, bencana longsor, dan keragaman hasil tani. Yang kedua, teori multiple intelligences yang digagas oleh Howard Turner. Menurutnya, intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi nyata. Intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruangan yang tertutup dan hanya konsentrasi pada soal itu tanpa ada gangguan dari lingkungan luar. Setiap orang memiliki berbagai kecerdasan. Terdapat 8 kecerdasan yang dimiliki setiap orang sejak lahir, dan seiring tumbuh kembangnya, akan ada beberapa kecerdasan yang lebih unggul dari kecerdasan lainnya. 8 kecerdasan tersebut adalah kecerdasan musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, linguistik, logika matematika, naturalis, dan spasial. Contoh perbedaan peserta didik menurut teori ini adalah peserta didik yang memiliki kecerdasan spasial yang lebih tinggi akan lebih berminat belajar seni rupa daripada peserta didik yang memiliki kecerdasan logika matematika. Dan mereka yang memiliki kecerdasan logika matematika yang tinggi akan lebih berminat belajar fisika. Yang ketiga yaitu teori Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas untuk memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Perbedaan di antara kedua tingkat kemampuan tersebut termasuk dalam ZPD.
Contoh penerapan dari teori ini adalah di kelas selalu ada peserta didik yang mampu mempelajari suatu materi dengan cepat dan ada juga yang lambat. Hal tersebut berarti mereka memiliki ZPD yang berbeda sehingga diperlukan perlakuan yang berbeda untuk kedua peserta didik tersebut. Contohnya dengan cara guru memberikan lebih banyak scaffolding atau bantuan kepada mereka yang lambat dalam belajar. Teori yang keempat yaitu teori learning modalities atau modalitas belajar. Modalitas belajar adalah cara individu menyerap informasi melalui indera yang dimilikinya. Masing-masing orang mempunyai kecenderungan pemakaian indera berbeda-beda dalam menyerap informasi. Terdapat 3 modalitas belajar yaitu visual, kinestetik, dan auditory. Orang yang memiliki modalitas belajar visual akan menyerap citra terkait dengan visual, warna, gambar, peta, dan diagram. Mereka menyerap informasi dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Orang yang memiliki modalitas belajar kinestetik akan menyerap informasi dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Dan orang yang memiliki modalitas belajar auditori akan menyerap informasi dengan mendengar, melafalkan informasi, mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi. Dalam suatu kelas, pasti terdapat keragaman modalitas belajar dari peserta didik. Guru harus mampu memfasilitasi mereka agar dapat memiliki pengalaman belajar yang baik dan efektif. Ibu dan Bapak guru sekalian, setelah dijelaskan keempat teori tadi, kita masuk ke pembahasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu: pertama, berfokus pada kompetensi pembelajaran. Kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Dan keempat, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Contoh dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi yaitu mengklasifikasikan materi, mendiagnosa kesiapan peserta didik, mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti memaksakan modalitas belajar pada peserta didik. Bukan juga memberikan banyak tugas pada peserta didik yang telah mampu di tingkat dasar. Dan bukan memberikan produk yang sama kepada semua peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki banyak kelebihan, di antaranya memenuhi kebutuhan peserta didik, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik, meningkatkan motivasi peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di kelas, peserta didik dapat merealisasikan pelajaran dalam kehidupan, peserta didik dapat mengasah self-management skill-nya, dan meningkatkan prestasi peserta didik. Selain itu, pasti terdapat tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Di antaranya, persiapan yang memakan waktu, terbatasnya waktu di kelas, guru harus memiliki manajemen skill yang baik, kurangnya bahan pembelajaran sehingga guru harus membuat bahan ajar sendiri, kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu guru sekalian, walaupun cukup banyak tantangannya, namun menimbang begitu banyaknya juga manfaat dan kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru harus tetap semangat untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik, pendidikan, dan bangsa ini. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.